Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki judul baru lewat saran dari sahabat saya yang adalah seorang pendeta. Dia memberikan ide buat saya. Oleh karena itu, judul ini saya buatkan video yang berbunyi demikian: pengabdianku untuk kemuliaannya. Saudara, hampir banyak setiap orang yang melayani Tuhan, selalu jika ditanya, tujuan hidupmu melayani Tuhan untuk apa? Semuanya selalu berkata dengan jawaban yang sama, bahwa aku mau memuliakan nama Tuhanku. Saudara, persiapkan lebih dulu alat tulis Bapak Ibu sekalian. Buka juga Alkitabnya supaya bisa dicatat ayat-ayatnya. Dan seusai menonton video saya bisa disimpan, bisa dipelajari kembali. Jika video saya memberkati Bapak Ibu sekalian, jangan egois, share juga kepada saudara, kepada sahabat, kepada teman, agar semuanya diberkati dengan berkat yang sama. Saudara, saya ingin sampaikan kepada Anda, ketika seseorang itu mulai masuk ke sekolah teologi, selalu ditanya, kenapa Dek Anda ingin sekolah Alkitab yang kemudian nanti Anda harus menjadi seorang pendeta? Jawabnya, hampir semua siswa memberikan jawaban yang sama. Mereka berkata, karena kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya, dan kami ingin lewat pelayanan kami nama Tuhan boleh dimuliakan. Saudara, jawaban semua tidak ada yang salah, semuanya benar. Namun kita nanti akan melihat kisahnya dari Lukas pasal 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Yang lewat video yang pertama ini, judul kecil yang saya berikan di dalam video yang pertama ini adalah latar belakang sangat menentukan. Seri judul ini, pelajaran Alkitab ini terdiri dari 3 video. Yang pertama, latar belakang sangat menentukan. Kita baca lebih dulu Lukas pasal 1 ayat ke-13 sampai dengan yang ke-20. Yang demikian bunyi firman-Nya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria,
sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, menjadi seorang hamba Tuhan, katakanlah pendeta, penginjil seperti saya, pembicara, teman-teman yang lain, memang tidak harus melalui mukjizat di dalam kelahiran saudara dan saya. Namun, kita belajar lewat kelahiran Yohanes Pembaptis, ini kita nanti akan tahu bahwa ternyata untuk bisa mengabdikan diri untuk kemuliaan namanya, yang namanya latar belakang setiap orang, setiap pendeta, setiap penginjil, setiap pelayan-pelayan Tuhan itu sangat penting. Karena latar belakang itu menentukan kualitas pelayanan kita. Latar belakang menentukan semangat kita di dalam melayani dia. Dan latar belakang juga menentukan daya juang kita sampai akhir hayatnya, tergantung daripada latar belakang masing-masing orang. Kenapa? Karena di tengah-tengah saudara dan saya melayani, tentunya belum tentu semuanya itu bisa berjalan dalam keadaan fine-fine saja. Tetapi seringkali kita juga menghadapi masalah-masalah yang bisa membuat iman kita itu menjadi goyah. Oleh karena itu, latar belakang ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi hambanya, untuk melayani Tuhan, itu sangat menentukan akan segala yang bisa kita sajikan untuk memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita lihat lebih dulu. Ternyata di dalam bacaan ini, Zakaria dan istrinya yang sudah usia lanjut, itu sesungguhnya punya kerinduan untuk mereka bisa mendapatkan anak. Dan pada saat dia bertugas menjadi imam di bait suci, dia berjumpa dengan malaikat di sana yang namanya Gabriel, yang membawa berita baik dari Tuhan untuk Zakaria dan istrinya. Saudara, kabar baiknya adalah bahwa Elisabet, istrinya, itu nanti akan punya anak, dan kamu harus memberikan nama Yohanes. Oleh karena doamu sudah dikabulkan oleh Tuhan. Saudara,
Dari situlah ayat ke-18, Zakaria berkata, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, otomatis Zakaria sebagai orang yang tahu keadaan usianya, dia sempat heran juga. Bagaimana mungkin aku bisa tahu bahwa istriku akan hamil, akan mengandung, dan akan mempunyai anak yang harus kita beri nama dengan nama Yohanes. Sedangkan aku sudah tua, istriku pun juga lanjut umurnya. Saudara, jelas ini adalah karena kehendak Tuhan, karena sebuah campur tangan Tuhan. Oleh sebab mukjizat Tuhan, Yohanes Pembaptis itu boleh lahir di muka bumi karena Tuhan punya rencana yang indah atas seorang yang bernama Yohanes Pembaptis menjadi sebagai salah satu hambanya yang akan memuliakan Tuhannya di sepanjang dia punya hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Demikian pula hal ini bisa juga dialami oleh nabi yang lain, yaitu yang namanya Samuel. Saudara, kita lihat lebih dulu di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Saya mau bacakan ayat 10 dan ayat 11 saja, yang berkata demikian. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, ayat ini cerita tentang siapa? Cerita tentang seorang laki-laki yang bernama Elkana. Dia punya istri yang namanya Hana yang sedang berdoa ini. Hana tidak dikaruniai anak. Kemudian Elkana mengambil istri lagi yang namanya Penina. Dan Penina ini dikaruniai banyak anak. Setelah Penina dikaruniai banyak anak, Penina ini mulai menunjukkan sikapnya yang tidak bersahabat, sikapnya yang jahat, dan suka merendahkan Hana sebagai istri pertama Elkana. Nah, oleh karena itu Hana sengaja datang ke bait Allah untuk berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sedih karena dia merasa dia diremehkan, dia direndahkan oleh madunya. Oleh karena itu kemudian dia bernazar, Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan Engkau memberikan kepadaku anak laki-laki, maka anak ini seumur hidupnya akan kuserahkan kepadamu untuk Tuhan pakai, dan pisau cukur tidak akan menyentuh rambutnya. Saudara, inilah nasar daripada Hana, sehingga Tuhan mendengar doa dan nasar Hana ini tadi. Maka Hana melahirkan anak yang namanya Samuel, seorang nasir Allah yang menjadi nabi Tuhan yang luar biasa, memiliki jalan hidup yang sangat lurus, yang nantinya Samuel ini juga yang mengurapi Saul sebagai raja pertama Israel dan mengurapi Daud sebagai pengganti Raja Saul. Nah, saudara, tidak harus saudara dan saya
melewati mujizat. Tetapi ketika saudara dan saya ada di tempat ini, ada di posisi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saya ingin ingatkan bahwa ternyata latar belakang seseorang yang melayani Tuhan itu sangat berpengaruh terhadap semangat kita melayani Tuhan, terhadap kualitas yang kita bisa sajikan kepada Tuhan. Juga kita akan sangat dipengaruhi juga terhadap daya juang kita untuk membela dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak bisa kita prediksikan. Karena dunia ini sedang berubah terus. Siapa yang pernah menyangka bahwa oleh karena ada COVID-19, maka tatanan kehidupan ini semuanya itu mendadak semuanya total berubah. Mulai dunia bisnis, mulai dunia apapun termasuk dunia kerohanian jadi berubah 180 derajat. Nah, saudara, oleh karena itu kita ngelihat sekarang bahwa ternyata di sini ketika dikabulkan oleh Tuhan doa Hana, lahirlah Samuel. Ketika dikabulkan doa Zakaria, lahirlah orang yang namanya Yohanes Pembaptis. Dan ternyata di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini tadi, mereka adalah orang-orang yang memahami akan tugas hidup mereka. Saudara, Lukas pasal 1 ayat 16 dan 17 itulah tugas hidup seorang Yohanes Pembaptis yang memang sudah dibebankan oleh Tuhan kepada Yohanes Pembaptis. Demikian bunyi firman-Nya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, inilah tugas yang oleh Tuhan sudah dibebankan kepada orang-orang istimewa, di mana kelahiran mereka Tuhan ikut campur tangan. Termasuk kelahiran Tuhan Yesus, engkau harus menamai dia Yesus, karena dialah yang akan mengampuni dosa umatnya. Nah, saudara, inilah tugas hidup daripada Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, mengingat latar belakang ini adalah sesuatu yang begitu penting, saya ingin ingatkan kepada saudara dan saya yang sudah mengambil posisi sebagai seorang pelayan Tuhan. Ingat-ingat apa yang dulu melatar belakangi saudara dan saya mengambil keputusan sehingga hari ini engkau menjadi salah seorang hamba Tuhan. Saudara, tentunya ada banyak orang mengambil keputusan. Ada juga orang yang memang sejak dia kecil, walaupun dia dilahirkan dari sebuah keluarga yang berkecukupan, keluarga yang kaya, itu dia sudah punya kerinduan, punya kecintaan kepada Tuhannya, dan dia sudah punya cita-cita bahwa aku besok akan menjadi seorang pelayan Tuhan. Aku mau jadi seorang romo, aku mau menjadi seorang pendeta, aku mau menjadi seorang pemberita firman, dan lain sebagainya. Atau aku ingin menjadi seorang biarawati. Nah, saudara, padahal
Mereka adalah orang-orang yang bisa memilih oleh karena keluarganya cukup memiliki fasilitas. Artinya, ketika dia harus mulai menentukan pilihan untuk kelanjutan sekolahnya, katakan lulus dari SMA, dia bisa menentukan pilihannya. Kalau kamu mau sekolah kedokteran, papa juga siapkan biayanya. Kalau kamu mau menjadi seorang insinyur, papa juga siapkan dananya. Tetapi dasar hatinya yang memang mencintai kepada Allahnya, dia tetap berkata, aku mau sekolah Alkitab, karena dengan pengetahuan yang aku nanti dapat dari sekolah STT tadi, aku akan memiliki bekal untuk aku bisa melayani Tuhan, sehingga apa yang aku berikan kepada Tuhan itu layak di hadapan Dia. Nah, saudara, orang-orang yang seperti ini tentunya akan memiliki semangat, daya juang, dan kualitas pelayanan yang berbeda, yang mereka, orang-orang seperti ini, bisa berikan untuk Tuhannya. Maaf bicara, dibandingkan dengan orang-orang tertentu yang pada saat dia harus menentukan pilihannya mau sekolah kemana, dia masih bingung. Kenapa? Karena sarana fasilitas yang diberikan keluarga sangat minimal, bahkan mungkin tidak ada. Sehingga kalau mau sekolah kedokteran, siapa yang mau kasih sekolah kedokteran? Kalau mau jadi insinyur, siapa juga yang mau jadi sponsornya? Nah, yang paling gampang adalah ketika seseorang mulai berkata dengan pengurus gereja, dengan pendetanya, bahwa dia mau sekolah Alkitab, karena sekolah Alkitab banyak sponsorship, sekolah Alkitab juga banyak yang memberikan subsidi, beasiswa, dan lain sebagainya. Sehingga dengan arti kata lain, maaf bicara, belum tentu lahir dari hati yang paling dalam, kecintaan kepada Tuhan, sehingga dia betul-betul mau belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, untuk kemudian mempersembahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan yang akan memuliakan namanya. Namun saudara, di tengah-tengah apa yang kau persembahkan yang sesungguhnya bukan yang terbaik, Tuhan Yesus tetap menghargai pengabdian saudara dan saya. Dia tetap bisa membuat apa yang dulu engkau persembahkan dengan tidak sungguh-sungguh, dengan tidak 100%, dengan tidak dari hati yang paling dalam, Roh Kudus bisa tetap ikut campur tangan kepada hidup saudara. Mulai pelan-pelan saudara dibentuk hatimu menjadi seorang hamba yang mencintai, mengasihi Tuhan sebagai Tuhan yang engkau akan muliakan. Namun tidak jarang orang-orang yang demikian tadi, ketika mendapatkan tekanan hidup, ada begitu banyak mereka yang berhenti atau meninggalkan dunia pelayanan di tengah-tengah jalan oleh karena tekanan yang mereka tidak bisa hadapi lagi. Oleh karena itu, latar belakang sangat menentukan kualitas pelayanan kita kepada Tuhan, semangat dan daya juang kita kepada Kristus. Jika memang kita mengasihi Dia, apapun keadaan yang hari ini harus kita hadapi, apapun persoalan yang hari ini harus merintangi pelayanan kita, kita tetap akan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita, sehingga kita mampu melewati dan tetap memberikan pengabdian yang memuliakan
nama Dia. Oleh karena itu, saudara, sebelum kita menginjak kepada video yang kedua, saya ingin melemparkan satu pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian yang menonton video saya, yang sedang belajar bersama saya. Apa latar belakang saudara sehingga Anda mau menjadi salah seorang hambanya untuk memuliakan Dia, sehingga hari ini Anda dan saya ada di tempat ini? Renungkan baik-baik dan renungkan juga latar belakang Anda dan saya sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kita yang kita bisa berikan kepada Kristus sebagai Tuhan yang akan kita muliakan. Shalom, kita bertemu kembali di video yang kedua. Amin.